Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fauzan dari kelas 11 DPBB dan teman saya Muhammad Alfi Akbar dari 11 DPBB. Sini kita akan menjelaskan materi pramuka wajib tentang Sandi dan maksud. Materi yang pertama yaitu materi sandi. Secara istilah, sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti rahasia atau menyembunyikan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sandi memiliki arti rahasia atau kode. Jadi, sandi pramuka adalah suatu kode atau huruf rahasia yang hanya bisa dimengerti oleh orang yang sudah terbiasa. Dalam menyampaikan sandi pramuka, tidak boleh disampaikan dengan sembarangan, karena dalam penyampaiannya harus diperhatikan golongan pramuka itu sendiri. Sejarah sandi. Zaman dahulu kala, para pahlawan sering berkelana dari satu tempat ke tempat yang lainnya, yang mana hal ini menjadi awal munculnya sandi. Sandi digunakan oleh para pahlawan untuk berkomunikasi antar kelompok yang sifatnya rahasia, agar tidak diketahui oleh pihak lawan. Oleh karena itu, para pahlawan kemudian berpikir untuk membuat sandi yang tujuannya agar musuh dapat terkelabuhi. Sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, ditemukan tulisan cuneiform di kerajaan Babilonia. Tulisan cuneiform merupakan salah satu jenis tulisan kuno yang bentuknya seperti paku. Biasanya tulisan cuneiform ditulis di atas tanah liat. Kala itu, ketika akan mengirim suatu pesan atau berita rahasia, maka memanfaatkan kepala para budak yang dicukur dan menuliskan berita menggunakan sandi di kepala para budak tersebut. Untuk berkirim pesan selanjutnya, mereka menunggu hingga rambut dari budak tersebut mulai tumbuh kembali baru, kemudian budak pembawa pesan dikirim. Ketika si budak sampai di tujuan yang diinginkan, rambut budak tersebut akan dicukur agar pesan yang dikirim dapat dibaca. Ternyata cara seperti itu sangat efektif ketika digunakan untuk mengelabuhi musuh oleh para pemimpin pada saat itu. Seorang Julius Caesar pernah mengirim suatu kabar rahasia menggunakan sandi loncat. Cara menuliskan sandi loncat adalah dengan menulis dalam satu baris huruf abjad dan memilih angka yang dirahasiakan. Misalnya saja angka 4. Agar dapat membaca sandi tersebut, jari telunjuk diletakkannya pada huruf A, kemudian loncat sebanyak 4 huruf ke arah samping, maka yang ditunjuk setelah itu adalah huruf E. Dalam hal itu berlaku seterusnya. Saat ini segala sesuatu semakin berkembang. Untuk berkomunikasi pun membutuhkan safety untuk menjaga kerahasiaan di berbagai bidang, misalnya saja pada militer ataupun pada dinas. Sandi pun juga digunakan dalam kepramukaan dengan bentuk sandi pramuka yang dimanfaatkan sebagai media untuk pembelajaran yang berlaku kepada seluruh anggota. Fungsi sandi. Yang pertama sebagai komunikasi antar anggota pramuka, yang kedua meningkatkan kecerdasan, yang ketiga meningkatkan daya ingat, dan yang keempat sarana permainan dalam kegiatan pramuka. Sandi kotak 1. Dinamakan sandi kotak karena huruf-huruf yang menjadi kode terdapat dalam sebuah kotak yang berbentuk menyilang dan vertikal horizontal yang terdiri dari 9 kotak. Huruf A sampai R berada di dalam kotak vertikal horizontal dengan susunan menyamping mulai dari kotak 1 AB, kotak 2 CD, 3 EF, 4 GH, dan seterusnya. Adapun ST, UF, WX, dan YZ berada pada kotak dengan berbentuk menyilang. Penggunaan sandi kotak 1 adalah dengan cara memecah kotak-kotak baik yang berbentuk vertikal horizontal maupun menyilang. Jika Anda hendak menggunakan huruf A karena A berada di kotak pertama, maka Anda membentuk garis siku. Adapun B karena ia bergandengan dengan A, maka gambar garis siku-siku dengan titik di dalamnya. Sandi AN dan AZ. Sandi AZ masih termasuk sandi dasar dalam kegiatan kepramukaan. AZ adalah kata kunci dalam sandi ini. Cara membuatnya adalah pertama tulis huruf A sampai dengan huruf M dengan spasi yang cukup lebar. Kedua, di bawah setiap huruf dari A sampai M ditulis huruf Z sampai dengan huruf N.
Tulis setiap huruf persis di bawah huruf yang berada di atasnya sesuai urutan. Untuk membuat atau memecahkan sandi, ganti setiap huruf dalam sebuah kata dengan huruf yang berbeda di atas huruf aslinya. Begitu pula sebaliknya. Jika huruf aslinya di atas, cari penggantinya di bawah. Dan jika huruf aslinya di bawah, cari penggantinya di atas. Tanda baca ataupun angka tidak berubah. Itulah cara membaca dan membuat sandi AZ yang ternyata sangat mudah. Sekarang kita masuk ke materi kedua, itu materi Morse. Pengertian Morse. Sandi Morse atau bisa disebut sebagai kode Morse merupakan sandi bunyi yang menggantikan huruf, angka, tanda baca, dan sinyal sebagai simbol titik dan garis atau strip dengan susunan tertentu. Simbol titik yang menyimpulkan bunyi pendek, sedangkan simbol garis menyimpulkan bunyi panjang. Sejarah ditemukannya Morse. Pada zaman dahulu, sebelum penemuan telegraf sebagai pesan yang dikirimkan menggunakan sandi atau kode semapur, yaitu kode huruf angka dengan menggunakan bendera atau alat-alat. Suatu kemudian muncullah sistem mekanis yang dinamakan telegraf semapur. Nah, akan tetapi sistem ini harus dilakukan dengan jarak yang cukup dekat dan dilakukannya pada siang hari. Dan pada tahun 1838, Samuel Morse dan asisten Alfred Vail mendemonstrasikan perangkat telegraf dengan menciptakan kode alfabet khusus yang kemudian dikenal sebagai kode Morse atau sandi Morse. Pesan telegraf yang berupa Morse dikirim dengan mengetuk kode untuk setiap alfabet huruf dalam bentuk garis strip sebagai sinyal panjang dan titik sebagai sinyal pendek. Nah, kode asli Morse pada masa awal itu tidak sama persis dengan kode Morse yang digunakan pada saat ini, termasuk jeda serta tanda hubung dan titik. Kode Morse yang sekarang kita kenal merupakan suatu ketetapan resmi dalam konferensi di Berlin pada tahun 1851. Nah, fungsi Morse itu sebagai pengirim pesan secara cepat dan singkat, dan ini cocok digunakan untuk kegiatan angkatan militer di seluruh dunia, di antara darat, laut, dan udara. Kedua itu memberikan pesan rahasia dengan sandi tertentu. Ketiga itu saran dan sarana komunikasi. Inilah gambar dari sandi Morse. B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z.
A.